kemarin kita membahas materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, kali ini kita akan membahas sistem ekresi pada manusia. Apa sih yang dimaksud dengan sistem ekresi? Sistem ekresi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Organ-organ ekresi hanya ada 4, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Kita memiliki sepasang ginjal di rongga perut di bagian pinggang yang berfungsi untuk menyaring darah, menjaga tekanan osmosis darah, menjaga pH darah, dan menghasilkan urin. Ginjal memiliki bagian-bagian seperti korteks, kemudian medula atau sumsum ginjal, dan rongga pelvis renalis untuk mengumpulkan urin. Keluar dari ginjal ada saluran yang disebut dengan ureter. Di dalam korteks terdapat jutaan nefron atau unit penyaring yang akan menghasilkan urin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tahapan-tahapan pembentukan urin. Ada 3 tahap pembentukan urin. Tahap yang pertama yaitu tahap filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah. Jadi, protein dan sel-sel darah tidak boleh dikeluarkan bersama dengan urin. Proses ini terjadi di glomerulus dan akan menghasilkan urin primer. Selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali glukosa dan asam amino. Proses ini terjadi di tubulus contortus proximal dan akan menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu augmentasi, pengeluaran zat-zat di dalam tubuh yang sudah tidak diperlukan lagi, seperti urea, vitamin, garam, dan racun. Proses ini terjadi di tubulus contortus distal dan akan menghasilkan urin jadi atau urin sesungguhnya. Organ ekresi yang kedua adalah kulit. Kulit merupakan lapisan luar yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis atau sering disebut dengan subkutan. Yuk kita bahas dari epidermis. Lapisan luar kulit ini terbagi menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan milpigi. Lapisan tanduk adalah lapisan paling luar yang tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas. Sementara kulit lapisan milpigi adalah lapisan yang terdiri dari sel-sel yang selalu membelah dan berpigmen. Epidermis lebih spesifik terbagi menjadi 5 lapisan, yaitu stratum corneum, stratum lucidum atau lapisan bening, stratum granulosum atau lapisan granular, stratum sepenosum, dan stratum germinativum. Berikutnya lapisan dermis yang terdiri dari kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat. Kemudian ada kelenjar minyak yang menghasilkan minyak untuk melembabkan rambut. Kemudian ada lagi pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh sel-sel serta ujung-ujung saraf yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Nah, sistem ekresi terdapat di lapisan dermis ya. Selanjutnya, lapisan kulit terbawah adalah hipodermis atau sering disebut dengan subkutan. Lapisan ini terdapat jaringan lemak atau adiposa yang fungsinya adalah menjaga tubuh agar tetap hangat serta juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi, saat kita sedang kedinginan, lemak yang ada di lapisan kulit ini akan menjaga tubuh agar tetap hangat. Nah, fungsi kulit pada sistem ekresi adalah mengeluarkan keringat. Keringat sendiri berisi garam-garam, urea, dan air. Selain untuk ekresi, pengeluaran keringat juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh loh. Jadi, ketika suhu tubuh kita meningkat, pembuluh darah akan melebar dan menghantarkan panas ke kelenjar keringat. Sehingga, kelenjar keringat mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit. Keringat yang keluar tersebut akan berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh. Selain itu juga untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Yuk kita lihat seperti apa sih kelenjar keringat. Kelenjar keringat seperti ini ya. Ini adalah lambang pelintang dari lapisan kulit. Kelenjar keringat ini dilapisi dermis yang bermuara di pori-pori kulit. Berikutnya organ ekresi yang ketiga yaitu paru-paru. Seperti yang kita ketahui bersama adalah alat respirasi atau alat untuk bernapas ya teman-teman. Terdapat di rongga dada sepasang. Fungsinya adalah untuk menghirup oksigen. Nah, oksigen itu kita butuhkan untuk menghasilkan energi. Selain untuk menghasilkan energi, ternyata paru-paru juga melepaskan zat sisa yaitu karbon dioksida
dan uap air. Reaksi respirasi adalah glukosa plus oksigen akan menghasilkan karbon dioksida, uap air, serta energi. Energi akan digunakan untuk kita beraktivitas, sementara karbon dioksida dan uap air dikeluarkan oleh paru-paru. Protein berlebih akan diuraikan membentuk urea, kemudian akan disalurkan ke ginjal dan kulit untuk dibuang bersama kulit. Gangguan-gangguan dari sistem ekskresi terjadi pada ginjal. Pada batu ginjal terjadi tumpukan kalsium yang mengeras di medula ginjal. Nefritis, peradangan pada nefron akibat infeksi bakteri. Albumeria, urin mengandung protein akibat kerusakan glomerulus. Poliuria, kekurangan hormon ADH sehingga urin menjadi sangat banyak. Hemoluria, urin mengandung sel-sel darah. Orang-orang yang mengalami gagal ginjal biasanya harus melakukan hemodialisis atau cuci darah. Selanjutnya, gangguan pada sistem ekskresi pada panuh dan kurap terjadi karena infeksi jamur di kulit yang menyebabkan gatal-gatal. Pneumonia, infeksi bakteri di paru-paru. DBC, infeksi bakteri Macrobacillus di paru-paru. Sirosis, pembengkakan hati. Hepatitis, infeksi virus hepatitis di hati.